Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki pendadaran yang pertama, bulan kebangsaan tahun 2021 dengan tema Doa Perwakilan Bangsa. Selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya damai sejahtera ada pada kita semua. Tak terasa kita akan menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dengan menyambut dalam bentuk perjamuan kudus kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita masuk dalam pendadaran dengan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus menggelurakan semangat para pejuang dalam sanubari kita sebagai jemaat. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian 15 bait 1 dan 3, berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan jemaat semua, mari kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur buat setiap berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua, sehingga kami masih berkesempatan untuk bersekutu bersama saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mohon pemulihan-Mu pada bumi ini yang sedang dalam keadaan tidak baik. Demikian pula raga kami yang tertekan dan sakit. Juga keluarga yang mengalami kesulitan, di samping juga berkat kasih sayang yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian, bersama-sama pada pendadaran yang pertama, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 10 yang merupakan doa Daniel atau isi dari doa yang disampaikan Daniel kepada Tuhan. Kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros, dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan, Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa
dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkau-lah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak kepada Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira apa yang menjadi inti dari doa Daniel tentang bangsanya setelah melihat kitab gulungan Yeremia, dan di sana Daniel memperoleh kesimpulan bahwa pembuangan atas puing Yerusalem berlaku selama 70 tahun di ayat yang kedua. Dan 70 tahun ini cukup lama apabila kita membandingkan dengan apa yang sedang kita alami di saat ini, di masa pandemi ini, yang walaupun kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan bagaimana kita melewati, kita melalui dan merasakan apa yang terjadi di akhir-akhir ini, apakah penuh dengan keluh kesah atau penuh dengan kegembiraan. Lalu kira-kira apa yang menjadi inti doa Daniel bagi bangsanya? Kalau kita pahami di ayat 40, kita pahami di ayat 5 dan 6, di ayat 4, maka di sana ditemukan ada pengakuan dan kesadaran akan kesalahan dan dosa diri mereka. Mari kita masuk pada ayat 5 dan 6. Di sana ada dosa, salah, berlaku fasik, memberontak, menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, peraturan Tuhan, tidak taat pada hamba-hamba-Mu, para nabi yang berbicara pada semua pemimpin dan sesepuh, serta semua rakyat. Ini kurang lebih daftar yang bisa direnungkan oleh Daniel tentang dosa dan salah yang dilakukan oleh bangsanya. Lalu, kalau kita ingin menjadi seorang yang berdoa mewakili bangsa, maka kita juga perlu membuat daftar kesalahan dan dosa yang kita lakukan, yang membuat Tuhan tidak berkenan. Dan utarakanlah itu dengan jujur, tidak dibuat-buat, tidak penuh dengan pemanis kata, tetapi lugas dan tidak bertele-tele. Apa bentuk perilaku kita yang tidak benar pada pemerintah dan di kalangan jemaat? Itu yang pertama. Jadi kita perlu merenungkan, merefleksikan kira-kira apa yang menjadi dosa dan salah, kelakuan-kelakuan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu sampaikan itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua di sana ada rasa malu. Jadi mereka memiliki rasa malu karena telah berbuat tidak benar, salah, dan mereka berlaku menyimpang. Mereka memiliki rasa malu yang cukup. Malukah kita saat kita menerobos lampu merah di saat sepi,
Ketika tidak ada petugas atau tidak ada orang, walaupun tujuan kita sangat baik, ingin segera mungkin ke gereja misalnya. Rasa malu ini dimulai di peristiwa kejadian Adam dan Hawa. Mereka menjadi malu karena mereka punya dasar pengetahuan apa yang baik dan yang buruk. Setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, benar dan salah. Ada banyak perilaku yang kita lakukan, apakah kita merasa malu, gibah di belakang orang, ngomel dan memaki. Bahkan rasa malu di mana kita tidak pernah berbuat baik pada orang miskin dan hanya berbuat baik pada orang yang baik pada kita. Dan banyak contoh yang bisa kita definisikan yang merupakan rasa malu di hadapan Tuhan atas keberadaan kita yang sesungguhnya. Dua hal inilah yang menjadi sangat penting ketika kita ingin bersama-sama menyampaikan doa mewakili bangsa kita yang dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga doa kita akan didengar oleh Tuhan, kita bisa meniru, kita bisa mencontoh isi doa yang disampaikan Daniel. Karena pada akhirnya doa Daniel inilah yang menjadi kekuatan bagi bangsa Israel pada waktu itu untuk terus punya pengharapan dan pada akhirnya mereka kembali dari tanah pembuangan setelah 70 tahun lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima untuk pratelan. Pada Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, mendatang kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Mari kita mempersiapkan diri dengan mengikuti pendadaran sebagai berikut. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Pertanyaan untuk pengujian diri atau pendadaran ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Kedua,
Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman-Nya? Keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita bersama-sama untuk menerima panggilan di dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih selalu mengingatkan kami akan bagaimana seharusnya kami melihat diri kami lebih dalam, berani dan siap menerima kekurangan, cacat celah, keburukan, dan salah kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan sertailah kami dalam mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita senantiasa bersyukur menerima undangan Tuhan ini. Dalam pujian dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Angka indah pagi nan lega, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang terkasih, demikianlah pendadaran pertama kita saat ini. Tentu ada kesalahan di dalamnya yang mungkin menjadi tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara. Akhir kata, selamat berproses dalam pendadaran dan teruslah menjadi orang yang mudah mengkritik diri kita sendiri. Tetap dukung kami dalam pelayanan virtual, baik IG atau YouTube GKJ Karangnongko. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Salam damai sejahtera.